Ada boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk skema kerjasama dosen dan mahasiswa. Jadi untuk yang pertama itu sosialisasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan sampah itu sebagai energi perubahan laju darat. Jadi untuk pemaparan nanti akan disampaikan kepada saudari Nabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yang kedua yaitu divisi pendidikan. Yang dimulai oleh sosialisasi sampah organik, anorganik, dan pemanfaatan sampah sebagai energi perubahan laju darat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sampah merupakan sebuah limbah atau jenis bahan yang tidak kita inginkan lagi. Nah, khususnya sampah ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan juga sampah organik. Nah, ini sampah organik sendiri itu ada banyak kita temukan seperti sampah rumah tangga, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa kita olah kembali seperti sampah plastik, sampah kaca, sampah karet dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa kita perlu melakukan pemilahan sampah karena kalau kita tidak melakukan pemilahan sampah ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan. Yang pertama itu peningkatan volume sampah di tempat pembuangan atau TPA, pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, kerugian ekonomi, bau tak sedap dan polusi visual. Nah, peningkatan volume sampah di tempat pembuangan akhir, sampah yang tidak dipilah ini akan menambah beban di TPA atau tempat pembuangan akhir karena sampah anorganik dan sampah organik tercampur. Sedangkan untuk pencemaran lingkungan itu, sampah anorganik seperti plastik, logam, mengandung bahan kimia yang tidak bisa diuraikan secara alami dan bisa mencemari lingkungan. Seperti kalau kita buang sampah yang tanah itu bisa mencemari tanah, kalau kita buang sampah di sungai kan itu bisa mencemari sungai. Nah, untuk melakukan pemilahan sampah tersebut ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Jadi misalkan sampah anorganik itu kita buang ke tempat sampah anorganik dan sampah organik kita buang ke tempat sampah organik. Selanjutnya yang kedua itu kita harus memahami jenis sampah itu sendiri. Nah, ketika kita sudah paham jenis sampah anorganik dan juga sampah organik, kita akan lebih mudah untuk memilahnya. Kita tahu nih, oh ini sampah jenis anorganik, jadi harus dibuang ke tempat sampah anorganik. Nggak kita campur lagi dengan sampah organik. Yang ketiga, itu kita bisa melakukan pemilahan di lingkungan terdekat. Jadi pemilahan sampah itu bisa kita lakukan mulai dari rumah. Mulai dari rumah itu kita bisa misalkan sampah dapur seperti sampah pulang ikan, sampah kulit buah, sampah sayur itu bisa kita kumpulkan dan kita pisahkan dari sampah plastik. Itu akan membantu nanti di tempat pemilahan sampah. Yang keempat itu mengolah sampah organik. Nah, sampah organik yang biasanya kita buang seperti yang saya sebutkan tadi, kulit makan, kulit buah, kulit sayur atau lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik atau juga kompos. Nah, kemudian pemanfaatan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini juga kita bisa olah seperti waktu itu ada, kalau ibu-ibu ingat, untuk bekas itu air mineral yang bagian atasnya keras itu pernah dibuat menjadi satu kerajinan keranjang kan untuk belanja di pasar. Nah, itu juga salah satu contoh pemanfaatan sampah anorganik. Kemudian melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang sudah kita pilah, organik dan juga organik, itu akan kita kumpulkan. Kemudian sampah tersebut akan diangkut dan dibawa ke TPA sesuai dengan jadwal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cukup ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu? Atau ada masukan? Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dan dari mahasiswa yang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Witra Robianto. Saya adalah salah satu warga juga di sini. Dan kami memang tidak bisa hadir seluruhnya Bapak Ibu, mengingat walaupun kita libur masih tetap ada aktivitas ya, aktivitas. Jadi kami di sini mewakili, mungkin dari sini nanti kami akan coba sosialisasikan juga. Namun mungkin gini Pak Bu, permasalahannya sekarang adalah dari paparan yang sudah disampaikan tadi, insya Allah kami mengerti. Nah, kami butuh langkah apa yang harus kami lakukan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Nah, setelah kami bisa mensosialisasikan itu, artinya kegiatan kita ini progresnya baik gitu ya. Nah, mungkin untuk sementara hanya itu dulu langkah apa yang harus kami lakukan, karena pada umumnya sulit bagi kami untuk mensosialisasikan kepada warga, oh ini sampah organik, ini sampah non organik, ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, kotak sampah, gitu kan. Ini baru kotak sampahnya saja, ya, baru kotak sampah, tempat pembuangan sampah. Kalau kita tempat sampahnya saja kita tidak bisa tertib, bagaimana kita nanti mengolah? Nah, mungkin bisa ditambahin sebagai masukan bagi kami warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, tadi kan ini udah pemilahan sampah ya, sampah organik. Nanti kita di judul kedua ada pengolahan limbah organiknya, itu nanti kita olah menjadi pupuk organik cair. Jadi kita kalau sekarang kan mila-mila nggak tahu tujuannya buat apa ya. Jadi nanti males lagi buang sembarangan lagi. Nah nanti kita akan demo cara pembuatan pupuk organik cair. Nah karena misalnya karena di sini sampah organiknya belum terkumpul, kita pakai sabun kelapa dulu. Tapi sebenarnya untuk pembuatan pupuk organik cair itu bisa medianya itu bisa apa aja, yang penting dia punya kandungan organik. Organik itu punya karbon, nitrogen, fosfor, kalium sama silika. Jadi itu bisa nasi nggak habis, bisa sayuran yang dipotong-potong kan, sayuran sisa batang-batangnya, bisa juga kita suka lauk-lauk yang nggak habis, tulang-tulang ikan segala macam, sisa-sisa makanan itu bisa kita kumpulin, terus kita tampung di satu ember. Kalau di rumah ya, di rumah kita kasih di satu ember, nanti kita kasih starternya, ada bakteri, itu ada lactobacillus sama Saccharomyces-nya. Nah, nanti kita kasih gula, sebenarnya molase kalau yang mau lebih murah, tapi bisa kalau misalnya belum tersedia kita bisa pakai gula merah, tapi jangan pakai gula putih, karena kalau gula putih itu kan gula rafinasi, dia udah nggak ada kandungan apa-apa lagi, sama ada pemutih, ada klorin. Nah itu bisa membunuh bakteri yang ada di EM4. Nah itu kita tunggu sampai 2 minggu, hasilnya nanti bisa kita panen jadi pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu bisa digunakan untuk buah, sayuran, misalnya ada tanaman-tanaman bunga. Nah, itu bisa digunakan sebagai pupuk pengganti pupuk padat. Tapi kalau misalnya batang berkambium, nah itu nggak bisa jadi pupuk utama Pak, hanya bisa jadi pupuk tambahan. Kalau yang utama masih dalam bentuk padat. Nah, jadi selain pupuk organik cair pun bisa juga dibuat kompos. Nah kalau misalnya ada lahan agak luas, nah ya
itu tapi keterbatasannya kalau untuk yang kompos itu ada lahan luas. Nah nanti taruh aja di di lahannya yang tadi sampah-sampah nasi, pokoknya yang nggak habis. Nah itu nanti ditutupin sama daun-daun kering. Nah, kalau ada ternak ayam, ternak bebek lebih bagus lagi. Nanti dibikin kandang di sana. Nah nanti nyatu dia kotoran ayam, kotoran bebek sama sampah organiknya. Nah itu biasanya pemanenannya nanti jadi pupuknya itu komposnya itu sekitar 3 sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Ya lebih lama. Tapi langsung bisa diaplikasi. Dan kalau misalnya pupuk organik cair itu dia nggak bisa jadi pupuk utama, tapi kalau kompos bisa. Nah dia kecuali kalau punya tanaman hidroponik, nah dia bisa untuk peningkatan ya, karena dia nggak butuh media tanahnya kan. Oke, kira itu aja Pak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu saran masukan Iya. Ya itu kemarin juga kita pernah ajuin kan, kemarin yang biopori kemarin. Di sini kan kalau hujan masih galak genang kan Pak ya. Nah itu sebenarnya bisa ada kita lubangi tanahnya, jadi sampah organiknya dimasukin dalam lubang itu, banyu yang genang tadi bisa ngairi itu. Nah tanahnya jadi lebih subur. Kita juga pernah ajuin kemarin tapi ya nah, karena kan air tadi biasanya genang karena ada pori tadi dia masuk ke dalam, tapi kemarin belum lolos pendanaan. Tapi kira kemarin udah kita coba. Ya.